Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Muhammad Rifai ya, menyapa para siswa semuanya ya. Sebelum kita belajar, mari kita buka dengan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna fahman nabiyina wa khibdal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina fi afiatin birahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat, kuat, dahsyat. Allahu Akbar. Tentunya kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah dan thalabul ilmi atau mencari ilmu atau memahami ilmu supaya ilmu itu menjadi buahnya ilmu bisa kita amalkan. Hari ini kita akan belajar terkait dengan bab 10, yaitu tata cara sujud syukur, tilawah dan sahwi. Lah, macam-macam sujud ya, dalam peta konsep ini ada 3: sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Setelah kita mempelajari ini, supaya kita terbiasa mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi, maka kita harus memahami konsep bagaimana dan apa dan mengapa dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari ini ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendengar ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran, dan bagaimana ketika kita lupa dalam sholat. Para siswa semuanya yang saya banggakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tata cara sujud ya, tata cara sujud syukur ya, tata cara sujud syukur dan tilawah dan sahwi. Nah, sujud itu apa? Sujud ini merupakan bukti bahwa manusia ini adalah makhluk yang lemah dan mengakui kelemahannya. Nah, kita akan pelajari apa itu sujud syukur ya. Sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih seseorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sujud syukur bisa dikarenakan mendapat kenikmatan atau terhindar dari musibah. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum sujud syukur itu, hukum sujud syukur adalah sunnah. Apabila dikerjakan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan bagaimana kalau misalkan tidak melakukan sujud, padahal dia mendapatkan nikmat, nah, maka dia tidak mendapat pahala maupun dosa, karena sifatnya adalah, hukumnya adalah sunnah. Hukum sujud syukur ini sunnah ya, karena pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bacaan sujud syukurnya ya, bisa dibaca, bisa dilihat, bisa ditulis dan dihafalkan ya. Terus bagaimana tata cara sujud syukur? Wah, ini adalah bukan bacaan ya, ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana seorang muslim itu ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka kita harus bersyukur. Nah, bacanya bagaimana? Seperti kayak sholat tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ya, 3 kali ya. Terus selanjutnya sujud syukur ini adalah sujud syukur dilakukan secara spontan ya, dengan berdiri menghadap kiblat, setelah itu langsung sujud 1 kali lalu duduk untuk mengucapkan salam ya. Sujud syukur hanya dilakukan 1 kali untuk 1 nikmat atau terhindar dari musibah. Sebelum sujud syukur tidak perlu wudhu terlebih dahulu, tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Jadi main bola ngegolke, alhamdulillah
wudu wudu dulu ndak ya, langsung sujud ya. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Sujud dilakukan di luar sholat, tidak boleh dilaksanakan dalam sholat. Tentunya harus menutup aurat ya. Sujud syukur, masih dalam sujud syukur ya. Contoh peristiwa bagi pelajar yang layak dilakukan sujud syukur. Contohnya apa? Mendapat kabar baik yang menyenangkan dari orang tua, guru dan teman. Mendapat nilai yang baik, naik kelas atau lulus ujian akhir, menjadi juara kelas atau juara dalam suatu pertandingan, mendapatkan beasiswa, mendapatkan penghargaan seperti menjadi siswa terbaik di sekolah maupun tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah sujud tilawah ya. Sujud tilawah artinya apa? Sujud bacaan. Sujud tilawah dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah atau ayat-ayat yang menganjurkan pembacanya untuk bersujud. Ayat yang termasuk ayat-ayat sajdah adalah ini ya, di dalam Al-Qur'an ada 15. Nah, ini suratnya Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15 dan sampai Al-Alaq ayat 19. Ini diingat-ingat sama dihafalkan saja ya, dicatat. Ketentuan sujud tilawah. Ini sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Apabila dilakukan di dalam sholat, orang yang sholat langsung sujud ketika bacanya sampai pada ayat sajdah. Kemudian berdiri lagi dan melanjutkan bacaan jika masih ada. Nah, bila dilakukan di luar sholat, caranya adalah mengangkat tangan sambil takbir kemudian sujud. Setelah itu bangkit dari sujud dengan membaca takbir tanpa membaca sujud. Ya, takbir tanpa membaca tasyahud dan tidak perlu mengucapkan salam. Selanjutnya adalah sebelum sujud tilawah tidak perlu wudu terlebih dahulu ya, tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Sebaiknya menghadap kiblat. Kalau yang membaca ayat sajdah imam tidak sujud, tidak sunnah ya, pendengarnya makmum sujud. Nah, imamnya enggak sujud tilawah ya, makmumnya enggak usah ya. Harus mengikuti imam. Ya, ketentuan sujud tilawah ya. Ketika sujud tilawah hendaknya membaca doa ini ya. Doanya bagaimana? Sajadahu wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Nah, sekarang selanjutnya yang kita bahas adalah sujud sahwi ya. Sujud sahwi ini salah ketik ya. Saya ya. Itu sujud sahwi. Sujud sahwi itu disebabkan apa? Karena lupa dalam sholat, meninggalkan rukunnya, meninggalkan 1 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat. Sujud sahwi dilakukan di dalam sholat disebabkan karena ada kekeliruan atau lupa. Jumlah sujud sahwi dilakukan 2 kali di akhir sholat. Ya. Sujud tilawah, contoh yang menyebabkan sujud sahwi ya. Contoh yang menyebabkan disunahkan sujud sahwi itu adalah lupa tidak duduk tahiyatul awal. Ya. Lupa jumlah rakaat atau kekurangan jumlah rakaat. Setelah sholat selesai ada orang yang mengingatkan atau ingat dengan sendirinya kesalahan itu ya. Kelebihan rakaat, rukuk atau sujud karena lupa. Tata cara sujud tilawah ya, bukan tata cara sujud sahwi ya. Sujud sahwi ini tidak perlu takbir ya. Pelaksanaan sujud sahwi sama dengan melaksanakan sujud ya. Sujud rukun sholat yaitu 2 kali sujud yang dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada sujud rukun berlaku pula pada sujud sahwi ya. Sujud ini bisa dilakukan sebelum salam, bisa juga sesudahnya asal waktunya tidak terlalu lama. Tetapi hukum pelaksanaannya tidak wajib. Nah, sujud sahwi, tata cara sujud sahwi apabila lupa tahiyat awal dan dia sudah berdiri untuk rakaat ketiga maka tidak perlu duduk kembali tapi teruskanlah rakaat tersebut sampai selesai kemudian di akhir sholat lakukan sujud sahwi sebelum salam. Apabila imam salah dalam hitungan rakaat atau yang lainnya maka hendaknya makmum mengingatkan imam dengan bacaan subhanallah bagi laki-laki atau menepuk punggung bagi wanita atau perempuan yang mengingatkan ya, mengingatkan imam tentunya. Jika seorang imam lupa bacaan atau tidak bisa meneruskan bacaannya maka hendaklah salah seorang makmum mengingatkan dengan cara membacakan ayat tersebut supaya imam ingat dan meneruskan bacaannya.
Apabila lupa mengenai jumlah rakaat ya antara 3 atau 4 ya, maka tetapkan 3 rakaat kemudian tambah 1 rakaat lagi, kemudian sebelum salam melakukan sujud sahwi 2 kali. Bacaan sujud sahwi subhanaman la yanamu wa la yashu ya. Ini pelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.